Kalau seperti ini bukannya hampir sama seperti lain yang tadi tuh, yang lembut, ngomong lembut, sikap lembut. Kalau si korep ini kecenderungan Warmy Pak, lebih ke warm, hangat. apa supelnya tadi. Oh, Tapi kalau pemilihan kata-kata segala macam tuh punyanya si lain. lain. Oh, Kalau korip itu ya pemilihan katanya nggak buruk tapi bisa lebih ke adaptasi lah. Iya, iya, pintar adaptasinya. Adaptasi. Nah, di kehebatan dari kehebatan apa? Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang seperti ini, itu kan terkait juga dengan hadis Rasulullah SAW yang beliau bersabda bahwa seseorang itu bergantung kepada teman karibnya. Jadi kalau kita main sama siapa, kita akan terbawa. Ya teman karib gue sebelah gue lagi. emang iya. Kayaknya kagak deh. Oh iya, saya pernah dengar istilah umum kalau kita gaul sama tukang minyak, badan kita wangi minyak gitu. Kalau kita gaul sama tukang ini Bakal ngikut. ya gaul sama orang kaya tetap saya nggak ikut kayaknya maksudnya. Ya maksudnya istilah seperti itu di umum ada gitu. Oh berarti ini korip itu ya enggak cuma korip gitu. Jadi apa? Enggak sengaja. Di Islam pun ada apa hal seperti itu. Ada. Ketika kita berteman sama orang yang hayin lain korip gitu, kita bisa selamat dari surga hanya dengan berteman dengan. Iya, maka nanti kita akan coba ungkap satu bab khusus nanti dalam podcast kita, yaitu teman-teman yang membawa ke surga. Oh, Masya Nah, Allah. sekarang kita baru mengenali dulu nih. Temen ya, bukan keluarga ya. Iya, Ini teman bisa juga ya. teman bisa. Ya, syafaat dari teman tuh bisa. Ya, nanti kita akan coba kupas. Ya, setelah ini kita harus pilih teman yang seperti apa ya. Terus bubar deh ini podcast. Kadang Tidak ada yang bagus. Mudah-mudahan setelah itu kita hijrah jadi bagus semua. Amin. Amin. Ya Allah. Amin, amin, Jangan amin. ngeliatnya dari sisi jeleknya dong. Positif dong, Pran. Positif gua, positif. Ya udah deh. Lanjut, Tat. Baik, ya. Dari korip ini dia di samping ya tau lah orang-orang supel ya kan enak diajak bicara, ya, menyenangkan. Kemudian salah satu akhlak yang diajarkan Rasulullah adalah kita kalau punya masalah, itu teman kita nggak boleh tahu kalau kita punya masalah. Iya. Maka orang-orang yang punya sifat korip ini juga begitu ya. Kita nggak pernah ngeliat dia punya masalah. Oh, berarti dari Asik aja gitu. dari Asik mukanya aja. tuh nggak mumet gitu. Iya, dia kayaknya asik aja. Nah, ini kalau kita punya teman kayak gini nih, jangan-jangan nih orang yang karakternya adalah korip. Iya, padahal dia mumet gitu. Padahal dia punya Orang-orang, masalah sendiri. iya, Nah, orang curhat itu ke sih dia, ada sih ini teman ada. ciri khas yang kayak gitu ada sih. Jadi dia setiap kali ketemu tuh ya Happy aja. Happy aja. Padahal Senyum. padahal saya tahu tuh kerjaannya tuh berat dia. Iya, iya, iya. Dan ketika balik dari pergaulan, wah udah tuh mumet tuh orang tuh pasti gitu. Kayaknya gue ya. Nggak, bukan Enggak, lu. bukan Jauh, ya. jauh, Jauh, Fran. jauh. Ini ada sahabat gue lah, sahabat kecil gue ada kayak gitu. Ya, mungkin orang-orang ini kan biasanya kan yang seharusnya itu kan ketika kita bergaul gini ya, Ya, jadi ya. kita tidak menampakkan masalah Betul, kita. betul. Tapi kita menghadap Allah di tengah malam ya, kita menangis kepada Allah gitu kan. Iya. Itu kan harusnya seperti itu. Bukan sekarang kayak yang terjadi sekarang kan ada masalah sedikit update status. Oh iya, itu ABG Iya. sekali Ada masalah itu. sedikit langsung Sindir. ngadu, ya. Iya, sindir siapa. Tapi kalau gitu ya. misalkan tadi masalah sedikit update status, mungkin ini perbincangan agak melebar dari si 4 kategori ini ya. Ini ada pertanyaan di luar lah. Itu bukannya kita membuka aib sendiri ya, Tate? Iya, iya, Sebenarnya. iya. Iya. Iya kan? That's why kalau gua tuh misalnya lagi pengen kadang-kadang pengen cerita gitu kan, pengen cerita tapi nggak ada, tapi pengen update status tapi nahan gitu. Gue lebih ke arah ngelempar Ke temen. video-video jokes gua Oh, gitu. Biar ada yang komen, jadi ada temen iya, aja iya. gitu. Nah, mungkin salah satu teman itu ada yang model korip juga tuh bisa Iya, jadi iya. di situ kan? Ya. Itu tadi ciri yang ketiga ya. Tiga. Yang pertama orang yang tenang, yang kedua sopan, Lembut. bertutur kata lembut ya. Kemudian yang ketiga ini akrab, ya, supel ya. Dan dia selalu menyenangkan ya. Dan dia cenderung menebarkan salam. Oke. Ya, jadi kalau ketemu salam, Assalamualaikum. senyum, Assalamualaikum. Salam senyum sapa. Salam, senyum sapa gitu. Nah, Kayak apa ya itu pernah denger tuh itu salam Dia- senyum. dia- dulu, di punyanya otak gua ini, juga punyanya ada situ. Agim tuh dulu Oh ya. iya ada ya. Slogannya Agim, Salam 3S, senyum salam sapa. sapa. Itu salah satu membentuk karakter orang korip. Oh. Ya. Oh kalau dalam Islam itu maksudnya istilahnya ukhuwah gitu ya Ustaz. Ukhuwah itu bukan. Saya maksud ukhuwah ini kan kita apa namanya?
berhubungan dengan orang lain, kita berukhuwah gitu kan. Oh iya. Ya, tapi kalau maksudnya ya Korib ini tuh kita lebih karena teman dekat kali kalau ya. ini kan kita bicara masalah teman ya, semua teman itu pasti berukhuwah. Iya. Iya. Tapi kita lagi bicara Cirinya. karakter karakter, cirinya orang-orang cirinya. yang dikatakan seperti ini gitu ya. Enggak, yang saya maksud itu ketika kita bahas 3S tadi, maksudnya tujuan 3S tadi itu dibuat untuk membentuk ukhuwah. Oh iya. Oh iya, itu kan untuk mempererat kan. Oh iya ya. Lanjut Tat, yang ke berapa? Empat. Berarti Empat. empat. Sahel ya. Sahel. Sahel ini simpelnya itu selalu membawa solusi, nggak mempersulit lawan bicara. Ya. Tadi malam banget bang. Tapi kalau Tadi malam banget ya. Kira-kira Tadi malam banget apa ya. membawa solusi ketika teman sedang ada masalah ya. Iya. Tapi tutur kata dan segala macamnya ini Tidak mempersulit. Intinya nggak Dia ribetin nggak pak. mempersulit. Nggak ribetin. Ya. ya orang simpel kali, orang simpel ya. Bukan. Orang yang Enggak, Solutif dia. bukan. Solusi. Orang- iya, solutif. simpel tapi memberi solusi gitu. Iya, Karena iya. perkataannya kan nggak ngejelimet, nggak Ya, muter-muter. tidak suka gitu. berbelit-belit ya. Heeh. Tidak menyusahkan orang yang diajak bicara ya. Jadi lu Kemudian- ngasih solusinya nggak pakai filsafat. Nggak Ya. bikin mikir. orang jadi lari atau menghindar dari dia. Dan mungkin bahkan orang bikin Kecenderungan dicari. gitu kan. Ketika ada masalah dicari nih orang nih gitu. Karena solutif gitu kan. Oke. Lanjutin. Ya, baik. Kesimpulannya, 4 orang yang tidak tersentuh dari api neraka itu adalah hayyin. Yaitu orang yang mempunyai keteduhan atau ketenangan jiwa dan lahirnya dia. Ya, kemudian layyin, orang yang lembut, sopan santun dalam tutur kata. Kemudian korib, orang yang ramah, akrab dan supel tadi ya. Kemudian sahal adalah orang yang selalu memberikan solusi, ya, memudahkan urusan orang lain, itu adalah sahal. Nah, dari 4 ini, apakah ini beda-beda orang atau 4 karakter ini di satu orang? Bisa jadi dalam satu orang. Ya, contohnya siapa? Ya Rasulullah sendiri. Iya. Rasulullah pasti memiliki itu semua. Iya, Pasti, iya, kalau pasti, Rasul. pasti. Mungkin di antara yang lain-lain, sahabat-sahabat yang lain juga mungkin ada. Seperti sahabat Abu Bakar, ya, bagaimana tutur katanya yang sopan, kemudian dia tipe orang yang solutif, kemudian dia bisa bergaul dengan siapapun, ya, itu kan juga cirinya beliau, Iya. gitu ya. Nah, kalau misalnya Umar barangkali dengan sifat kerasnya ada yang tidak masuk nih. Ya. Oh, berarti dari 4 mungkin ada 3-nya nih ciri dari khasnya. 4 Tapi ada masuk karakter lainnya gitu. Iya. Tapi saya nggak bilang Umar nggak punya itu semua, mungkin punya semua. Tapi kan banyak cerita yang menceritakan beliau tuh bagaimana karakternya ya. Tapi secara umum sih dia masih masuk juga ya. Kenapa? Karena pola dia berbicara juga kan nggak apa namanya? Nggak mempersulit gitu. Bukan. Lembut. Nggak kasar. Oh. Iya, tapi begitu ketika dia sudah bertemu dengan Islam kan dia hilangkan iya, semua kekasaran. ketika jadi khalifah itu betapa sampai nangis saya dengar ceritanya itu ketika dia gotong beras gitu buat rakyatnya gitu. Ya mudah-mudahan kita dikaruniai pemimpin seperti itu yang Amin. yang gak usah digendong, maksudnya dia kan punya anak buah, bawain lah anak buahnya ke rumah saya beras gitu, nggak usah sekarung, setengah karung aja. Curhatan bansos nih kayaknya. Kayaknya. Oke, Baru lanjut, baik. pengen ngetuk cuman udahlah. tapi gini Tat, berarti itu bisa dikatakan akhlak itu atau etika lah ya, berarti etika dalam pergaulan berarti ya. Boleh nambahin nggak nih Tat sebenarnya? silakan. Nih nggak tahu ini masuk ke dalam keempat itu atau tidak gitu kan. Seperti kayak kalau kita misalnya dalam bergaul, kita kan sering cerita tuh. Iya. Nah, permasalahannya adalah dalam pergaulan itu ada beberapa teman-teman kita atau sebagian diri kita tuh yang doyan main handphone. Itu kayak menurut gue tuh etika itu sih sangat hampir tidak ada. Dikit. Demen main handphone dalam artian ketika kita ngobrol, Iya, lagi ngobrol sama iya, lu, Van, iya. gini Nah, ternyata lu lu main main handphone, handphone gitu. sambil ngedengerin. Sambil ngedengerin. Oke. Tanpa ada permintaan maaf sebelumnya. Biasanya ada yang kayak yang gue lebih menghargai Pran, sorry ya gue sambil Follow chatting up, ya. misalnya lagi follow up gitu. Lu cerita aja gue dengerin kok. Tapi gue sambil follow up atau chatting ini ya katanya. Oh oke, gue lebih menghargai itu. Oh, itu kalau itu lu nggak masalah. Gue masih menghargai masih itu menghargai. gitu. Tapi yang bisa dikatakan agak kurang ajarnya adalah ketika lu ngobrol gitu tiba-tiba balas ataupun follow up orang atau apapun lah itu tanpa ngasih tahu. tanpa ngabarin gitu.
Jadi gue tuh merasa saat ini tuh apa ya, etika itu sih sebenarnya nggak ada akhlaknya, karena kok gue pribadi adalah orang yang sangat menjunjung itu. Maksudnya etika itu. Yang kedua ini ada dua penambahannya adalah kita tuh jarang mengatakan tolong, terima kasih dan maaf. Bener banget tuh Bang. Iya, tiga itu tuh jarang ada loh gitu. Iya, sekarang ambilin dong. Lemparin dong. Iya, walaupun cuman bro tolong lemparin dong. Itu lebih enak tuh. Bro lemparin dong gitu. Iya. Itu enggak enak. Dan ditambah intonasi nada itu. Intonasi nada ya. Gitu. Menurut gue sih dua hal ini itu yang sangat jarang ada jadi semacam hal yang langka atau hampir punah mungkin. Enggak sepunah itu sih, cuman sedikit sih. Tapi itu biasanya lebih sering terjadi di anak muda mungkin. Iya, maksudnya hal seperti anak muda zaman sekarang gitu kan. Iya, anak tongkrongan lah, anak tongkrongan. Iya benar, hal seperti itu hilang. Iya. Oke lah, sesekali kita main handphone atau perlu balas sorry gitu segala macam, tapi lebih enak tuh handphone terus menggunakan kata maaf, terima kasih dan tolong. Itu tuh enak sih sebenarnya nongkrong kayak gitu tuh. Itu nggak usah. Oke lah, terlepas dengan bacot kita yang nggak ada congornya gitu kan, tapi dengan ada kata-kata tolong dong, terima kasih dan maaf itu mengobati semuanya sebenarnya. Etika. Karakter Hayyin sudah ada pada diri Jafran. Alhamdulillah. Tapi emang sih Bang Jafran kalau lagi ngasih solusi itu Hayyin banget. Gitu. Tapi masih suka muter-muter perkataannya. Ya kan ini udah better kan sebenarnya. Udah. Alhamdulillah. Durasi. Masa-masa hijrah juga ada proses kan. Iyalah. Baik ya. Itu berarti itu berarti berada yang gue bilang tadi itu ada di Hayyin ya berarti ya itu ya. Iya, karena itu dia memperhatikan tutur kata, sopan santun. Main handphone juga karena itu. lain itu yang lembut, yang maksudnya gimana, yang main handphone itu atau yang apa? Kedua-duanya. Kalau yang main handphonenya enggak dong. Kalau yang main handphone itu si pelaku main handphonenya itu enggak ada di Hayyin apa lain tuh enggak ada. Enggak, maksudnya kalau main handphone tapi dia minta izin dulu gitu kan, berarti kan dia sopan kan. Tapi kalau tanpa ngomong ya itu lain, beda cerita. Itu bukan lain tapi lain. Itu lain. Pakai ya itu. Oke, berarti 4 orang ini kalau 4 golongan Bang. Iya, 4 golongan. 4 orang ya. Maksudnya 4 karakter. ciri ini, 4 karakter ini. Kalau kita nggak punya salah satu ciri, minimal kita berteman sama mereka gitu, Ustaz. Itu bisa menyelamatkan kita. Tadi kan dibilang ya, ada syafaat teman yang bisa membawa kita ke surga. Ya, tapi apa iya sih kita mau terus nempel sama orang seperti ini tanpa kita membawa perubahan kepada yang lebih mulia? Kan nggak mau lah, kita juga pengen jadi. Ya, pasti kita juga mau lah jadi salah satu di antara Jadi mereka. salah satu ciri itu ya, Ustaz. Ya, caranya bagaimana ya, dipertambah keilmuan kita tentang sifat-sifat tersebut ya. Bahkan yang kenapa sih saya ngangkat, kita perlu ngangkat materi ini, karena sebetulnya dengan etika dan akhlak itu kita bisa membawa kita ke surga ternyata. Ya, nggak usah deh kita ngeluarin ibadah yang mengeluarkan biaya ya, ibadah yang mungkin harus ritualnya membuat kita lelah ya kan, seperti umroh kan menghapuskan dosa di antara umroh dengan umroh yang lainnya, dan tiada balasan haji mabrur kecuali surga ya. Tapi ternyata dengan berbuat suatu kebaikan dengan kebaikan akhlak dan etika itu juga bisa membuat kita masuk ke dalam surga. Berarti tidak perlu bahasa kasarnya adalah kita tidak perlu yang sholat tungging langging, bukan sunnah segala macam bla bla bla, tapi etika itu tuh yang tidak dipunyai ya percuma aja berarti sholatnya itu apa gimana? Ya, bukannya tidak perlu sholat ya, tetap bukan sholat. Maksudnya enggak, maksudnya adalah ketika tidak maksudnya percuma aja lu sholat tungging langging terus habis itu sholat sunnah dijalanin tapi segala macam, tapi kasar, akhlaknya itu nggak ada, gitu. Sama aja gitu gitu. Berarti ya. Tidak ada ibadah yang percuma ya. Setiap ibadah akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika akhlak dia jelek, perkataan dia jelek, itu juga nilai sama Allah ya. Jadi jangan pernah bilang percuma lo akhlak lo seperti itu, ibadahnya kuat tapi akhlaknya seperti ini, jangan. Sebab ibadahnya dinilai sama Allah. Berarti itu ada yang disampaikan Syekh Ali berarti ya kemarin ya di podcast sebelah ya. Podcastnya Dedi gitu. Ya.
sebelah lah, udahlah. Pak, siapa tahu dia mampir ke sini. Om Deddy lah. Om Deddy. Siapa tahu mampir sini, Pran. Enggak. Siapa tahu gue diundang. Ya. Itu chief gue paling tinggi tuh. Baik ya. Ya. Jadi ada orang-orang yang diselamatkan dengan teman-temannya. Ya. Tapi Oke. ada juga orang-orang yang menyesal karena teman-temannya. Ya mungkin kita sering dengar tuh kalimat-kalimat di dalam Al-Quran yang kalimatnya ada ya laitani atau ya laitana. Ya, itu adalah bentuk penyesalan. Ya. Ya yang sering kita dengar mungkin kalau di juz 30 ya laitani kuntu turoba. Ya. Seandainya aku dibangkitin aja jadi tanah. Tanah. Oh. Iya. Jadi udah diciptakan Allah dalam kondisi fi ahsani taqwim, kondisi yang sempurna. Tapi karena dalam perbuatan hidupnya dia tidak memperhatikan harus jadi bagaimana Aspek-aspek kehidupan menjadi dalam seorang manusia yang mulia, akhirnya dia menjadi orang yang hina gitu ya di hadapan Allah. Ketika dia di hadapan Allah dihisap itu dia dilihatkan perbuatan dia dari perkataan dia sering menggunakan kalimat sembarangan, kemudian dari perbuatan juga dia nggak ada baik-baiknya, dari ibadah juga dia nggak mau ngikutin sunnah Rasul dan lain sebagainya gitu. Akhirnya dia menjadi makhluk yang hina, bahkan sampai hinanya dia harus masuk ke dalam neraka. Sedangkan hewan-hewan itu setelah dipertimbangkan ya dihisap itu, kemudian mereka menjadi tanah di sana gitu ya. Maka tetap hewan dihisap juga ya. maka orang-orang ini akan berteriak kepada Allah ya, kepada seluruh orang-orang yang ada di situ, ya laitani kuntu turoba, mendingan saya jadi tanah, maksudnya ya mendingan gue jadi anjing buduk Dan dihisap jadi tanah gitu. dan Ya. dihisap cuma Iya, jadi iya. tanah daripada saya jadi manusia akhirnya masuk neraka. Iya, disiksa gitu itu ya. saking menyesalnya itu. Saking menyesalnya ini orangnya. Jadi sohib yang beriman ya, jangan sampai nanti ada penyesalan yang jatuhnya kepada kita, bahwa kita sudah diciptakan oleh Allah dalam kondisi yang terbaik ya, fi ahsani taqwim, kemudian kita dibangkitkan dalam kondisi hisab dan kita menyesal di hadapan Allah ya. Kemudian kita mengatakan lebih baik saya jadi binatang. Ya, nauzubillah min dzalik ya. Ini hanya karena tidak perhatian pada diri kita bagaimana caranya menjadi seorang muslim yang baik, bagaimana caranya menjadi seorang manusia yang mulia ya. Baik. Nah, dari kalimat ya laitani itu banyak sudah dalam Al-Qur'an, termasuk salah satunya di dalam dalam surat yang sudah saya kutip ini, yaitu ada orang yang menyesal karena salah milih teman. Oh, ada ya? Oh, ada Ustaz. Ada. Minum dulu Tat, kayaknya serat bet itu tenggorokan. Iya. Saya minum. Menyesal milih teman tuh berarti kita berteman dengan Orang yang teman-teman yang nggak berakhlak kok ya, lebih tepatnya ya. Iya. Ya kan. Kenapa lirik gue? Kenapa lirik gue? Kagak, gue cuma ngeliat lu doang kan. Ustadz lagi masih nyari ya, gue ngelirik lu. Gue mau lah. mengeluarkan ceng-cengan gue ketika di tongkrongan, takutnya salah gue. Ya tunjukin lah kalau lu berakhlak lah, Iya sih, tunjukkan iya. lah. Iya, saya dengan cara yang berapa padanya semangat saya. Enggak. Ya. Nanti ada orang-orang yang menyesal karena teman-temannya, ada orang-orang yang menyesal karena pemimpin-pemimpin agama mereka, ada orang yang menyesal karena pemimpinnya dia sendiri, ya. Nah, ini nanti jangan lirik gua dong. Iya. Kalau emang harus ngertiin. Iya. Ada yang grogi langsung makan kue. Gue paling takut sumpah. Iya sih. Biar nggak tegang. Lanjut Ustaz. Kemudian ada nanti orang-orang juga yang ya, dalam surat Al-Ahzab ayat 66 saya katakan tadi, ada orang-orang nanti yang menyesal ketika mereka tidak mempelajari apa yang Rasul ajarkan. Ya. Seandainya kami dulu taat sama Allah dan Rasul. Ya. Sekarang kan banyak nih ya, aliran-aliran yang tidak mengacu pada ajaran Rasulullah gitu ya, sunnah Rasul, ya, termasuk sempalan Islam dari luar yang masuk ke Indonesia ya, yang justru membuat aliran yang bikin perpecahan Aneh. dalam Islam. Oh iya. Nah, mungkin buat teman-teman yang ikut seperti itu, mudah-mudahan cepat sadar lah, pelajarilah Al-Quran lagi secara mendalam, ya pelajari lagi hadis-hadis Rasulullah, sehingga nggak cuman dengar apa kata guru, tapi pelajari benar. Iya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita yang mendengarkan ini kemudian masih
ikut kelompok-kelompok tertentu yang memang pada kategorinya adalah pemecahan dalam agama Islam. Mudah-mudahan diberikan taufiknya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa kembali kepada jalan apa? ahli sunnah wal jamaah. Amin. Baik, mungkin itu ya. Cukup. Pada sahabat yang beriman, sahabat yang beriman, ada orang yang selamat 4, kemudian nanti ada orang-orang yang menyesal juga karena kawan-kawannya tadi. Kawan-kawan. Ya. Mungkin sekarang kita bicara masalah solusinya. Kira-kira solusinya, ada yang punya solusinya nggak? Kira-kira solusi seperti apa? Mungkin dari Jafran dulu kan. Kalau Solusi versi lu lah. palingan jadinya lebih ngefilter pertemanan sih sebenarnya. Kalau gue pribadi lebih ke arah ketika ini tidak ada, gue orangnya adalah tipe-tipe mencari teman yang benefitnya apa, bukan karena duit ya gitu. Benefitnya gue dapat ilmu nggak dari orang ini gitu. Mulai memikirkan akan Mulai pilah-pilih lah. iya pilih ketika ada nggak benefit, entah itu benefit pekerjaan atau itu benefit yang seperti menasehati kita lebih baik gitu, itu baru kita terima tuh. Setidaknya dia ada dengan ketika susah dia ada untuk ngebantu kita gitu. Solutif ya berarti ya. Solutif itu. Atau mungkin dalam ilmu biologis simbiosis Mutualisme, Nah, betul. mungkin dari Bung Mardi gimana, Bung? Hmm, Apa nih versi solusi dari Bung Mardi nih? lebih ke jadilah diri kita yang bermanfaat agar orang lain bermanfaat juga buat kita. Mantap, masya Allah. Ya, kita semua nggak pengen seperti yang diucapkan dalam surat Al-Furqan ayat 28 ya, di mana pada akhirnya nanti orang-orang yang masuk ke dalam neraka dia berteriak kepada temannya sendiri ya. Sekiranya aku tidak menjadikan dia sebagai teman akrabku. Ya. Jadi ntar mereka saling mencela nih, di dalam neraka ya. Ini gara-gara lo nih. Gara-gara lo Mensalah-salahan. salah-salahan ya. Misalnya kita kan sering ya, ketika setan soib yang beriman, ketika setan membisiki kita, mungkin kita punya kekuatan untuk menghalau hal tersebut dengan ilmu kita. Tapi susah bagi kita, masih banyak di antara kita yang susah menolak teman. Betul, nggak enakan. Ya. Tolong ilmunya ditinggikan. Persis bagaimana kalian mengusir setan, maka usirlah teman-teman yang bersifat atau memiliki sifat setan tersebut. Ya. Jadi kita lebih baik mempunyai teman sedikit tetapi berkualitas Betul. dibanding kita punya teman banyak tapi kita nggak tahu mana yang masuk seret kita ke neraka, mana yang nyeret kita ke surga. Ya. Seperti sebagaimana Rasulullah ya, Rasulullah banyak mengenal orang, tapi dia punya prinsip dalam hidup. Ya. Maka sahabat yang beriman, ambil ilmu, kemudian tetapkan prinsip hidup kalian mau berada di jalan yang mana. Rasul Allah mengatakan, hadza siratal mustaqim, ini jalanku yang lurus. Kalau sudah berbicara seperti itu, maka ambil jalan itu, jangan pernah keluar lagi dari jalan yang telah Allah dan Rasul tetapkan. Oh iya, saya diajarin sama mama saya nih, mama di rumah, mudah-mudahan nonton ya. Benerin ininya. Ada. Udah, oke. Lanjut Bang. Iya, saya diajarin sama mama saya gitu di rumah gitu. Mudah-mudahan mama nonton, mandi masuk YouTube apa? Alhamdulillah. Berkata mama itu kita harus jadi orang yang berdikari gitu, berdiri di kaki sendiri. Bukan berarti kita mengabaikan orang lain, tapi yang dimaksud Ustadz Iwan barusan, kita itu punya prinsip gitu. Jadi tidak mudah terpengaruh dan jangan sampai mempengaruhi orang lain. Maksudnya dalam kategori hal buruk gitu. Kalau mau mempengaruhi ya mempengaruhi hal yang baik, kalau mau dipengaruhi juga dengan hal yang baik. Betul. Super sekali. Baik ya. Oke. Mungkin solusinya tadi ya, kita harus kembali lagi kepada pengajian-pengajian yang ada ya, supaya kita makin bertambah ilmunya. Nggak usah takut tentang ancaman-ancaman orang atau perkataan-perkataan orang. Yang pasti banggalah kalian, sesungguhnya kalian itu nenek moyang kalian diciptakan di surga. Maka jangan pernah takut dikatakan orang sok soleh ya, karena sesungguhnya kita akan kembali kepada tempat yang suci, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan bangga ketika kalian gaul
Ya, padahal ada api neraka yang Menunggu. menunggu kalian Liriknya ke aneh terhadap Tat. perbuatan gaul kalian. Iya, liriknya ke gue tuh kayaknya. Mungkin itu aja dari saya, Pak Dani, Bang Jafran, Ya. ya Bang Mardi. Mudah-mudahan bisa memberikan masukan yang positif buat sohib yang beriman, buat kita semua yang di sini. Amin, amin, Wabil amin. khusus kepada diri saya sendiri. Terima Amin. kasih. Oke, baik sohib beriman. Kalau ada sebuah permasalahan yang akan kita bahas, diskusikan rame-rame di sini, bisa kalian cek di kolom deskripsi kita, udah ada emailnya di situ. Dan juga melalui komen juga masih bisa ya, tetapi mungkin kalau komen masih mungkin namanya nggak mau ditimbulkan, diperlihatkan, ya baiknya kirim by email. Jangan lupa subscribe, like, and share ya, bantu kita untuk menyebarkan kebaikan. Amin. Ya, berlomba-lomba menyebarkan dalam kebaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.